Salam inspirasi. Sejawat Direktur Nahkoda Transformasi Rumah Sakit Indonesia. Selamat datang di Hospital Business Breakthrough, sebuah series eksklusif dari Inspire Hospital Business yang membahas isu-isu strategis rumah sakit berkelanjutan. Saya Hartanto dari Inspire Indonesia akan memandu diskusi hari ini dengan tema Hospital Playing to Win. Kita semua tahu 2026 ini tahun yang tidak mudah bagi teman-teman manajemen rumah sakit. Himpitan regulasi PP 59 2024 tentang KRIS, IDRG, dan klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi hingga pergeseran ekspektasi pasien memaksa teman-teman rumah sakit untuk memilih berubah atau tergilas. Hari ini saya tidak sendirian. Di ruang operasi strategi kita telah hadir triangle expert di balik transformasi rumah sakit Indonesia. Mari kita lihat profil beliau di layar. Pertama, Dr. M. Sahril Mansur, SPP MPH. Beliau adalah pakar turnover manajemen rumah sakit dan eksekutor profit rumah sakit. Jika rumah sakit Anda mengalami kebocoran operasional, Dr. Sahril adalah mesin profit yang siap menyumbat kebocoran cash flow di rumah sakit Anda. Yang kedua, The Anchor. Saya memperkenalkan beliau, Dr. Mursid Bustami, SPN, konsultan, spesialis neurokonsultan, KIC Mars. Beliau jangkar stabilitas, memastikan setiap langkah agresif rumah sakit untuk profit tetap terkunci dalam perisai pasien safety dan perlindungan medico-legal yang solid. Yang ketiga, di Jogja sana hadir Profesor Laksono Trisnantoro, MSc PhD. Beliau sebagai kompas navigasi. Dari FKKMK UGM, Profesor Laksono Trisnantoro, ahli kebijakan yang membuka mata kita untuk melihat peluang di luar JKN atau BPJS. Memasuki samudra biru, Blue Ocean pasar wellness dan B2B corporate. Pemirsa, kita langsung ke pemateri pertama, Dr. Sahril Mansur, SPP MPH. Dr. Mansur, selamat datang, Dok. Langsung saja ini pertanyaannya, bahwa banyak direktur rumah sakit sekarang begitu euforia membelanjakan peralatan medis bernilai miliaran rupiah. Namun demikian, begitu melihat laporan laba rugi bulanan, mereka begitu kaget. Nah, apa yang menyebabkan pola ini terus berulang di industri rumah sakit? Ya, betul Pak Tanto ya, dan teman-teman direksi sekalian. Satu sisi, alat kesehatan canggih ini menjadi suatu kebutuhan untuk menunjukkan bahwa rumah sakit kita sebagai center of excellence, ya. Nah, dengan maksud meningkatkan diagnostik dan tindakan medis dengan alat canggih, maka kita juga berharap alat ini menjadi revenue center bagi rumah sakit. Nah, banyak kejadian di beberapa rumah sakit, alat canggih ini dengan mengeluarkan miliaran rupiah, ternyata di akhir laporannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ada dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana para direksi itu menghitung betul ya capital expenditure dalam pengadaan alat ini, sehingga ya business plan yang harus betul-betul Business plan kelihatannya menjadi ya betul-betul harus dihitung betul ya. Jangan sampai alat yang sangat mahal ini justru menjadi beban. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu jangan lupa juga operasionalnya ya. Operasional bulanan dan juga sampai nanti dihitung 1 tahun. Harus diingatlah, alat ini harus di maintenance sepanjang masa, setiap hari. Tidak boleh alat ini rusak dan tidak dipakai dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, jangan lupa juga asuransi, dan yang terpenting adalah biaya operasional rutin seperti listrik, kemudian air dan sebagainya yang digunakan untuk maintenance alat-alat ini. Dan terakhir, yaitu bagaimana pemberian insentif
atau gaji para SDM yang berkecimpung di dalam SDM alat-alat kesehatan ini. Rumah sakit, ya. Artinya dok, bahwa peralatan medis yang digunakan oleh diagnosis oleh teman-teman klinisi di rumah sakit bermuara pada layanan. Betul. Namun dalam memproduksi layanan tentu ada support, dalam hal ini ada tenaga medisnya, ada support maintenance-nya dan sebagainya. Apakah ini relate dengan yang dimaksud dengan unit cost layanan tadi dok? Oh iya, betul. Nah, sini pentingnya para direksi ya untuk mengevaluasi ya, menganalisa harian, mingguan, bulanan. Betul nggak sih alat ini produktivitas pemakaiannya setiap hari sekian kali sesuai dengan business plan? Yang kedua, betul nggak sih operasionalnya ini sesuai dengan apa yang dihitung juga dalam business plan? Jangan-jangan biaya operasional ini terlalu membengkak. Nah, karena tidak dievaluasi secara rutin, maka ini menjadi bocor-bocor halus yang berulang-ulang menjadi beban rumah sakit. Sehingga alat yang ini diharapkan menjadi revenue center menjadi beban bagi rumah sakit. Menarik sekali Dr. Syahril. Jadi terkait dengan produktivitas peralatan medis. Nah, berdasarkan pengalaman dokter, Ya. kaitannya upaya untuk meningkatkan produktivitas antara utilitas alat dan kompetensi dari pengguna atau klinisi, bagaimana dokter bisa ceritakan pengalaman transformasi di rumah sakit besar yang dokter pimpin? Ya, jadi alat kesehatan yang canggih ini yang sangat mahal, harus betul-betul diperhitungkan secara ekonomis ya. Nah, jadi satu alat ini akan berproduksi setiap hari berapa kali, kemudian 1 bulan berapa kali. Yeah. Nah, sehingga itu harus menjadi suatu pengawasan dari para direksi. Contoh, ini harusnya 10 kali loh dalam sehari. Tapi kok cuma 5 kali? Oh. Dan itu setiap hari berulang, maka berarti akan menjadi beban bagi Itu jadi produktivitas sangat penting untuk mencapai pendapatan rumah sakit. Nah, yang kedua adalah melakukan pengawasan dan evaluasi pemeliharaan dan biaya operasional yang lain. Jangan dikira bahwa di dalam operasional ini tidak menjadi beban. Sebagai contoh, alat ini ternyata dalam 1 minggu rusak 2 kali. Berarti maintenance-nya nggak bagus dong. Nah, ini harus disiapkan. Kemudian juga SDM juga penting ya. Karena beberapa rumah sakit terjadi bahwa SDM-nya bisa kurang, bisa tidak ada. Sehingga alat ini menjadi sangat tidak produktif. Karena memang tidak ada SDM yang mencapai produktivitas utilisasi alat itu. Ya. Dengan kata lain dok, bahwa produktivitas dari alat ditunjang oleh kompetensi dari ability dari SDM, inilah yang akan merunut pada posisi unit cost dari layanan tersebut. Betul, ya. Ya, sehingga peran direksi di sinilah pentingnya. Betul. Jadi alat canggih harus dimonitor, ya, produktivitas atau utilisasi alat, dan juga harus diawasi bagaimana operasional rutin. Oke, terkait dengan ini dok, pesan untuk teman-teman yang sekarang sedang memimpin rumah sakit, bisa disampaikan dok? Ya, satu bagi teman-teman yang sudah punya alat canggih ini, ayo kita lakukan. Betul nggak produktivitasnya sudah sesuai dengan bisnis plan? Yang kedua, operasional juga sudah belum? Nah, kalau yang sudah, dievaluasi ini. Apakah masih ada terjadi kebocoran-kebocoran sehingga akhirnya ya kita habis biaya operasional untuk beban. Nah, bagi teman-teman yang belum membeli, ya bisa dilakukan pengadaannya dengan berbagai cara ya, tidak selalu harus beli ya, bisa dengan KSO. Yang penting perhitungan bisnisnya atau bisnis plan memang masuk, sehingga tujuan alat ini adalah untuk mendukung diagnosis dan terapi dan juga menjadi revenue center bagi rumah sakit. Gitu Pak Tagor. Tajam sekali Dr. Syahril, terima kasih ulasannya, bahwa satu pesan yang bisa saya tarik benang merahnya, memiliki peralatan canggih itu penting, namun jauh lebih penting dengan evaluasi dan analisa sesuai utilitas yang direncanakan dalam bisnis plan. Sejawat Direktur Rumah Sakit Indonesia,
Memiliki peralatan canggih di rumah sakit itu suatu kebanggaan dan itu sangat penting. Namun ada satu risiko saat kita mulai agresif membedah unit cost. Dan seberapa jauh kita bisa mengoptimalkan utilitas dari peralatan tersebut, itu akan berkorelasi pada biaya operasional dalam koridor patient safety. Ya. Pemirsa Direktur Rumah Sakit, selanjutnya kita akan membahas tentang tata kelola klinis. Dan bagaimana caranya kita membangun perisai agar setiap manuver optimasi dan efisiensi yang disampaikan oleh Dr. Sahril tadi tetap dalam koridor keamanan pasien dan mediko legal. Kita sambut Dr. Mursyid Bustami. Dr. Mursyid, di era himpitan regulasi KRIS IDRG dan ketatnya regulasi rumah sakit berbasis kompetensi, kalau kita berbicara efisiensi, itu rasanya kok seperti kita berjalan di atas seutas tali gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara rumah sakit menjadikan ini menyelamatkan margin dan menekan overhead rumah sakit? Oke, terima kasih Pak Tanto. Teman-teman para direksi rumah sakit yang saya hormati. Ini adalah kenyataan saat ini, bahwa banyak rumah sakit yang memiliki peralatan canggih. Ada MRI, yang the latest MRI, kemudian ada CT scan, peralatan kamar operasi, dan banyak lagi begitu. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik, Pak Tanto, ini kan padat modal. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini jadi bom waktu. Bom waktu dari segi finansialnya, juga bom waktu dari segi mediko legalnya. Iya, betul. Jadi oleh sebab itu, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para direktur itu, rumah sakit saat ini mereka menginvestasikan modalnya untuk memberi alat canggih seperti itu, dan juga termasuk bagaimana meningkatkan pelayanan seperti pelatihan, bagaimana melayani dengan baik, senyum dan segala macam. Tentunya ini tidak cukup di situ. Jadi teman-teman para direktur rumah sakit, bahwa pelayanan ramah itu memang wajib. Pelayanan canggih itu memang keniscayaan. Tapi kalau tidak di cover dengan suatu yang bisa menyelamatkan, baik itu dari segi keuangannya maupun dari segi mutu pelayanan, apalagi dalam permasalahan hukum, tentunya ini tidak akan mencapai tujuannya. Oke. Nah, dalam koridor patient safety tadi, Dok, mungkin bisa lebih tajam terkait dengan apa yang dilakukan teman-teman kita di rumah sakit. Ya, oke, Pak Tanto. Jadi begini, rumah sakit itu sebetulnya harus ada SOP. Iya. Memang ada SOP itu. SOP ya. SOP. Iya. Jadi ada SOP, kemudian ada clinical pathway. Ada SOP sendiri, ada clinical pathway-nya sendiri. Iya. Gitu ya. Nah, jadi para teman-teman direktur rumah sakit harus memanfaatkan SOP ini dan clinical pathway sebagai pelindung. Oh, I see. Ya, bagaimana pelindung dalam mengambil kebijakan. Bagaimana tadi menyelamatkan, menghitung secara finansialnya supaya tidak boncos rumah sakit ini. Iya. Kemudian yang kedua adalah juga teman-teman dari medik yang memberikan banyak sekali instruksi medis misalnya gitu ya, harus berjalan di koridornya. Jangan sampai apa yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP. Nah, inilah yang harus diterapkan. Sehingga manfaatnya selain dari rumah sakit mencegah dari kebocoran, bocor segala macam itu juga melindungi teman-teman dokter, melindungi manajemen juga apabila ada mana tahu ada tuntutan mediko legal. Nah, betul. Itu sangat tajam pesannya itu di situ. Nah, menurut dokter, yang terjadi di rumah sakit kita saat ini terkait dengan tadi ada SOP, ada patient safety dan mediko, perlindungan terhadap mediko legal, apa yang terjadi yang dihadapi oleh teman-teman direktur rumah sakit di sana sekarang itu? Jadi, ya kita tidak menutup mata lah bahwa seperti saya sampaikan tadi juga narasumber yang pertama menyampaikan bahwa berlomba-lomba kita untuk membeli peralatan canggih. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Itu kan modal yang harus dari sila ekonominya skala keekonomiannya. Iya, secara ekonominya harus kembali modal. Betul, gitu ya. Jangan betul. sampai ini salah perhitungan. Iya. Jangan sampai tindakan yang dilakukan itu akhirnya bermasalah. Mengejar optimasi namun mengorbankan SOP tadi, Dok. Ya, mengejar
optimasi ya, ya. tapi mengabaikan safety. Safety ya, Ya. emang ngejar optimasi tapi mengabaikan safety, Ya. betul, ya. Tajam sekali Dokter Mursyid. Jadi berdasarkan pengalaman dokter memimpin rumah sakit besar pemerintah, apa pesan dokter untuk teman-teman direktur rumah sakit yang sekarang sedang berjuang menghadapi perubahan regulasi? Oke, Pak Tanto. Jadi mengejar profitabilitas itu memang suatu keniscayaan. Itu harus gitu sebagai rumah sakit, sebagai salah satu industri kan sekarang. Iya. Gitu. Namun demikian tentunya tanpa ada proteksi, ini adalah bukan tindakan yang efisien. Bahkan ini adalah suatu tindakan bunuh diri. Ya. Luar biasa, terima kasih sekali Dokter Mursyid. Ya, Saya menggarisbawahi mengunci sistem sekaligus profit dan patient safety, keamanan pasien. Ya, persis. Sangat praktis. Ya. Poin ini menjadi pengingat bagi kita bahwa efisiensi tanpa proteksi hukum tadi yang sampaikan bisa bunuh diri dan bisa jadi bom waktu. Ya. Dan mengejar profit tanpa membangun proteksi klinis itu juga cukup riskan. Ya. Iya. Nah, sejauh direktur, jika Dr. Sahril sudah membenahi ruang mesin profit dan Dr. Mursyid sudah memasang perisainya, ya. Selanjutnya, Anda selaku nakoda rumah sakit, kita semua mau dibawa kemana kapal besar rumah sakit kita? Kita nggak mungkin akan terus-menerus berada di perairan dangkal yang mungkin red ocean, bersesak dalam lingkungan BPJS ya, BPJS. Selanjutnya kita membutuhkan navigasi strategis untuk menuju Samudra Biru. Kapal kita, kapal rumah sakit kita. Di sini telah hadir bersama kita Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD di Yogyakarta. Selamat siang Prof. Laksono di Jogja. Kami ada di Jakarta kali ini. Prof. Laksono, senang sekali bisa terhubung langsung dan saya langsung saja pertanyaannya Prof, bahwa menggantungkan 80% nafas rumah sakit pada margin JKN saat ini adalah layaknya bom waktu bagi korporasi rumah sakit. Padahal saat ini di luar sana triliunan rupiah bergeser trennya sebagai potensi pasar wellness dan B2B. Pertanyaannya Prof, seberapa fatal dampaknya jika rumah sakit menolak berekspansi tahun ini? Ya, kita harus tahu ya bahwa kita berada di red ocean atau blue ocean ini. Jadi disampaikan Pak Tanto itu memang untuk BPJS dan yang ada saat itu kita sudah berada di red ocean dengan kompetisi yang sangat tinggi, kemudian marginnya juga rendah, dan defisit di BPJS itu juga terus diproyeksikan akan meningkat seiring dengan pemerataan pelayanan kesehatan yang digencarkan pemerintah. Nah, ini adalah pilihan bagi owner, pemilik, dan juga direksi rumah sakit. Apakah mau berenang di suatu tempat yang begitu kompetitif atau mencari the blue ocean ini? Nah, ini yang menarik ya. Dan tadi yang Pak Tanto katakan memang menarik, yang di non-BPJS kita banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjakan dengan pendanaan dari keluarga pasien sendiri, ya, misalnya home care atau hospital at home, dan juga dengan dana-dana Pemda ataupun dana-dana filantropi. Jadi inovasi ini kita butuhkan dan daya berpikir kreatif dari para direksi rumah sakit itu sangat dibutuhkan saat ini. Gitu Pak Tanto. Nah, Prof, terkait dengan action untuk mengambil pasien yang segmen non-BPJS, apa infrastruktur yang harus disiapkan teman-teman rumah sakit ini, Prof? Ya, kita baru pulang dari Shanghai ya Pak ya, dari China ya, Medical Expo ya, itu mengenai medical device di sana. Dan kita tahu persis betapa majunya perkembangan teknologi kesehatan di sana, termasuk yang berada di rumah tangga ya.
Jadi infrastruktur rumah sakit itu kita sudah harus melihat bukan hanya di dalam rumah sakit, tapi juga di rumah tangga pasien tadi. Dan ini kita bisa mengembangkan pelayanan di rumah tangga setara di rumah sakit dengan tadi infrastruktur berbasis teknologi internet. Nah, sekarang pertanyaan lagi, apakah direksi rumah sakit siap untuk masuk ke ya kita katakan era baru Internet of Medical Things yang juga akan di-backup oleh AI, Artificial Intelligence. Ini juga pilihan. Siapa mau berenang di sini atau mau terus berada di Red Ocean ini. Prof, mungkin bisa lebih detail memberikan informasi hasil kemarin eksebisi di Shanghai, apa yang Prof bisa paparkan terkait dengan terobosan-terobosan yang itu merupakan perubahan atau pergeseran dari psiker ke wellness tadi, Prof. Mungkin detail-detail secara ini bisa diinformasikan, Prof. Jadi pertama yang kita berpikir itu ya, bukan alatnya dulu ya, medical device-nya. Tadi saya setuju dengan Pak Syahril, Pak Mursyid ya, hati-hati beli alat ya. Tapi yang pertama kita harus lihat dulu adalah produk kita itu apa. Dan produk tadi untuk siapa ya? Apakah untuk yang sakit berat atau yang setengah sakit atau yang masih sehat gitu ya. Nah, juga tempatnya apakah di rumah sakit atau di rumah tangga. Ya, nah ini yang menarik ya. Dari produk yang kita siapkan dan kita tahu juga demand-nya ya, pembayaran dari mana, entah itu dari BPJS atau non-BPJS. Nah, kita akan kembangkan sebuah pelayanan yang sifatnya itu integratif ya. Dan ini membutuhkan apa yang kita sebut kemampuan rumah sakit untuk tadi pindah dari pelayanan yang seperti sekarang ini lebih ke sick care ya, untuk yang sakit BPJS, tapi kita menyongsong satu rumah sakit yang punya kemampuan untuk menawarkan produk itu bisnis to bisnis, B2B ya, misalnya dari rumah sakit ke klinik-klinik sekitarnya. Kemudian juga bisa B2C, rumah sakit langsung ke customer ya. Nah nih, di mana di rumah tangga itu memang dia menyatakan kami butuh pelayanan lanjutan di rumah sakit karena anggota keluarga kami tidak lagi layak mondok di rumah sakit atau terlalu mahal di rumah sakit, kami siap untuk mengembangkan satu pelayanan atau alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit yang bisa dibawa ke rumah tangga. Nah, ini artinya apa? Bahwa rumah sakit tidak hanya memberikan pelayanan SDM-nya saja, tapi juga berpikiran bagaimana alat kesehatan tadi bisa sampai ke rumah tangga pasien, obat-obatan, bahan-bahan makanan, nutrisi, gizi habis pakai, oksigen, macam-macam ini. Jadi ini suatu paket ya, dibundling yang semuanya itu dengan bantuan internet itu akan bisa dimonitor oleh para ahli yang ada di rumah sakit. Nah, pola berpikir ini yang memang beda sekali dengan situasi saat ini yang saya yakin selama lebih dari 10 tahun dengan BPJS ini, inovasi-inovasi itu terbatas pada utak-atik inasi biji, kode-kode inasi biji. Kita tidak. Kita akan beyond BPJS. Dan tetap juga ada teknologi kedokteran yang tidak disediakan dananya oleh BPJS untuk usaha BPJS, seperti home care tadi jelas ya. Nah, juga ada seperti misalnya MCU, wellness, macam-macam ini. Dan sekarang rumah sakit sudah boleh punya klinik satelit di luar rumah sakit. Sudah ada banyak rumah sakit yang mengembangkan seperti ini. Di Bangkok bahkan rumah sakit Siriraj itu menyewa lantai atas sebuah mall dekat Icon Siam ya, yang dekat sungai Bangkok yang besar itu ya. Itu menyediakan pelayanan preventif, promotif, diagnostik sampai genetics diagnostik macam-macam untuk para pengguna yang sehat atau mungkin yang butuh ambulatory care. Begitu Pak Tanto. Jadi banyak sekali Pak. Ini. Luar biasa sekali, terima kasih Prof. Laksono. Poinnya sangat terang benderang bahwa rumah sakit ke depan bukan lagi hanya tentang gedung yang statis atau peralatan yang statis ya, melainkan ekosistem di situ. Ada
peralatan yang bisa dari rumah tangga, ada yang bisa tadi sampai dengan wellness di mall, ya, sehingga apabila kita tidak menjemput mereka yang sehat, ya, maka potensi kita akan tertinggal. Dan barangkali komputer kita, rumah sakit di sana sudah membangun benteng untuk menjemput pasien sehat. Sejawat direktur rumah sakit, blueprint-nya sudah lengkap di meja kami, dan kita semua sudah melihat anatominya secara utuh. Dr. Sahril sudah memperbaiki bocor halusnya ruang operasi rumah sakit. Dr. Mursid baru saja memasang pagar pengaman dan mediko-legalnya, dan kita juga mendapat perspektif yang baru dari Prof. Laksono tentang revenue stream Blue Ocean. Sekarang kita berhenti berteori, dan ini bagian yang paling kita tunggu, actionable playbook. Pertanyaannya sama ini untuk Dr. Sahril, Dr. Mursid, dan juga Prof. Laksono, ya. Jika Anda duduk di samping direktur rumah sakit di luar sana, kan gitu ya. Apa satu manuver aksi, ya, satu manuver aksi yang harus mereka eksekusi di ruang direksi tentunya, ya, untuk 6 atau 8 bulan di tahun 2026 ini. Nah, tindakan yang ya sepertinya tidak bisa ditunda lagi untuk kita menghadapi perubahan regulasi 2026. Nah, langsung yang pertama saya berikan Dr. Sahril, monggo Pak. Ya, terima kasih teman-teman direksi. Jadi Inspire Hospital Business ini memberikan suatu pancingan bagi kita semua bagaimana seluruh direktur harus melakukan langkah-langkah konkret di depan. Saya ada 2. Yang pertama, ayo kita sama-sama seluruh direksi, jajaran direksi dengan manajemen dan ke bawah membuat suatu kesamaan mindset bahwa saat ini pelayanan rumah sakit itu terjadi pergeseran atau peningkatan pergeseran dari dulu hanya melayani orang sakit, dan sekarang kita harus bergeser kepada melayani orang sehat dan orang sakit. Nah, pergeseran paradigma ini menjadi suatu kesempatan dan peluang bagi rumah sakit, ya. Satu sisi kita bisa berbuat preventif dan promotif, satu sisi kita juga menjadikan suatu revenue center bagi rumah sakit. Nah, dengan perubahan paradigma ini, mari dibuat business plan semuanya dengan baik. Ya, bagaimana memberikan suatu layanan kepada orang sehat melalui medical check-up, melalui wellness activity, dan seterusnya. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Laksono tadi, kita juga harus bisa menjemput bola dengan layanan hospital at home, ya. Itu satu, ya. Jadi intinya adalah business plan di dalam menyusun paradigma tadi. Nah, yang kedua, khusus di dalam pengadaan alat-alat kesehatan yang mahal tadi. Jadi satu sisi alat kesehatan yang mahal adalah sebagai suatu prestis bagi rumah sakit, kebanggaan bagi rumah sakit, dan menjadi center of excellence, ya. Dan ini memang dibutuhkan. Tetapi ingat, jangan menjadi beban bagi rumah sakit karena biaya sangat mahal. Maka yang perlu bagi para direksi adalah bagaimana menghitung sekali lagi business plan di dalam pengadaan alat ini, termasuk utilisasinya. Dan juga bagaimana business plan-nya dalam menghitung operational expenditure-nya. Termasuk unit cost. Ya, sehingga bocor-bocor halus itu bisa kita tambal. Dan akhirnya alat ini memang satu untuk mendukung diagnosis yang tepat bagi para dokter, dan satu sisi menjadi revenue center bagi rumah sakit. Demikian, Pak. Terima kasih Dr. Sahril. Berikutnya, bagaimana menurut Dr. Mursid? Baik, Pak Tanto. Jadi banyak direksi rumah sakit barangkali kalau tindakan yang akan saya sampaikan itu anggap radikal. Tapi sebetulnya bukan radikal. Ini kembali bagaimana kita ke kendali mutu sebetulnya. Kendali mutu. Bagaimana kita kepatuhan terhadap kendali mutu, ya. Ya. Besok itu kalau kita menerapkan direksi rumah sakit, panggil itu manajer medik, panggil direktur medik,
Oke, besok mulai kunci dulu. Ya, kunci dulu, lockdown dulu sistem. Lockdown. Lihat sistem. 10 rumah sakit, 10 penyakit terbanyak. SIM RS-nya ya. SIM Sistem RS-nya, informasi rumah panggil sakitnya. IT-nya, Iya. SIM RS-nya dilihat, 10 penyakit terbanyak. Tarik 10 rumah sakit terbesar. Ya. 10 rumah sakit Penyakit. terbanyak. 10 penyakit terbanyak. Nah, karena itu kan volume kerja dan volume Iya. secara finansial itu juga Betul. akan mempengaruhi. Nah, dengan itu kembali ke patuh. Tidak ada lagi pemakaian obat, tidak ada lagi instruksi dari dokter yang keluar dari clinical pathway. Iya. Kalaupun ada keluar dari clinical pathway, harus ada justifikasi medisnya. Justifikasi medis. Ya. Iya. Nah, jadi dengan tindakan yang dianggap radikal itu, maka tentunya akan menutupi kebocoran-kebocoran, akan terjadi suatu efisiensi, sehingga 6 bulan atau 8 bulan ke depan diharapkan ada 2 dampaknya. Yang pertama adalah dari segi finansial. Oke. Tentunya kita sudah bisa memperkirakan belanja modal, kemudian juga tidak akan mengorbankan mutu. Iya. Yang kedua adalah terlindungi secara mediko-legal. Iya. Sudah melaksanakan suatu pekerjaan, rumah sakit juga terlindungi, dokternya atau seluruh tenaga medis juga terlindungi karena sudah bekerja sesuai dengan tuntunan. Tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang di luar dari itu. Sehingga dengan menutup segala kebocoran itu diharapkan rumah sakit ini bisa lebih berkembang. Gitu. Terima kasih sekali Dr. Ya. Dr. Mursid sangat tajam sekali. Ya, Prof. Laksono masuk ke pertanyaan yang sama dengan Dr. Syahrir dan Dr. Mursid. Jika Prof. kebetulan berada di samping teman-teman direktur rumah sakit di luar sana, apa satu manuver radikal yang harus segera mereka eksekusi di meja rapat direksi mereka untuk membuat suatu bisnis plan 6-8 bulan ke depan? Satu tindakan yang bisa tidak bisa harus dilaksanakan, bisa tidak bisa harus dilaksanakan oleh mereka, Prof. Sebagai navigator strategis, monggo Prof, berikan masukan ke teman-teman, Prof. Ya, kalau saya di samping di rumah sakit, saya akan bilang pada beliau ya, atau ibu dan bapaknya. Pertama, harus pilih sekelompok orang ya, staff ya, yang betul-betul mempunyai pemikiran inovatif, masa depan dia tahu tren ya, dan yang juga sangat penting mereka punya semacam passion untuk pengembangan. Nah ini tidak mudah karena berpuluh-puluh tahun barangkali ya rumah sakit kita atau rumah sakit direktur ini sudah terbiasa tidak berpikiran untuk masuk ke blue ocean. Nah, ketika diberi waktu hanya 8 bulan ya, ini betul-betul harus ada quick win ya Pak Tanto ya. Sehingga tidak mungkin tim ini hanya bicara teori, tidak. Tapi akan langsung mengadakan semacam tadi, suatu analisis tajam mengenai, ya sebagai seorang yang punya bayangan sebagai navigator ya, dunia bagaimana, tadi teknologi apa yang berkembang, dan kebutuhan masyarakat itu apa. Nah, dengan cara ini, sekelompok orang tadi itu bisa memberikan semacam arah strategis untuk rumah sakit tadi. Mari kita menuju ke samudra yang biru, bukan yang merah. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, ada nggak kelompok orang seperti ini di rumah sakit tadi, yang di bawah direktur di samping saya ini. Nah, ini yang saya juga agak sanksi, Pak. Karena tidak mudah mencari. Karena apa? Ada 3.000 rumah sakit di Indonesia, dan hampir 97-68% itu tergantung pada BPJS selama 12 tahun ini. Termasuk rumah sakit swasta yang tanda kutip ya harusnya bertempur melawan rumah sakit swasta di Malaysia dan Bangkok. Ini juga hidup bersama BPJS, dan 80-90% pendapatan juga dari BPJS. Nah, ini yang agak susah menemukannya. Tapi kita harus ya. Nah, bagaimana caranya? Saya yakin nanti PT Inspire ini Pak ya, betul ya, Pak Tanto ya, dengan akademik ya atau bisnis podcastnya untuk rumah sakit ini akan bisa memberikan semacam pemahaman lebih
detail mengenai Blue Ocean yang akan kita tuju tadi oleh para direktur rumah sakit yang paham bahwa kita harus berubah. Nah, kapan Pak Tanto itu acara-acara oleh PT Inspire sudah siap untuk memberikan ya semacam ajakan dan juga bagaimana situasi ke depannya? Ya, saya dari Jogja, dari UGM menunggu ajakan Pak Tanto dan teman-teman dari PT Inspire untuk bersama-sama membantu teman-teman direksi yang bersedia. Ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Laksono atas insight yang luar biasa terkait dengan Blue Ocean. Sejawat Direktur Nahkoda Transformasi Rumah Sakit Indonesia, mari kita sepakati satu hal, bahwa podcast ini bukan seminar tempat Anda mencari sertifikat. Ini adalah blueprint survival. Fakta menunjukkan bahwa 7 dari 10 rumah sakit di Indonesia terancam defisit cash flow. Kegentingan ini terjadi bukan karena rumah sakit kekurangan pasien, namun karena rumah sakit tidak siap infrastruktur klinis dalam menghadapi perubahan regulasi. Sebagai direktur rumah sakit, apakah Anda akan diam dalam menghadapi badai fiskal ini? Jika rumah sakit Anda ingin tetap selamat dan profit di tahun 2026 ini, kami mengundang 10 direktur rumah sakit Indonesia untuk join di Eksekutif Masterclass. Ini adalah arena bedah taktik untuk memimpin transformasi operasional bersama Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, Dr. Sahril Mansur, dan Dr. Mursid Bustomi. Mengingat intensitas diskusi dan kedalaman bedah kasus, kami membatasi kursi demi menjaga kualitas eksekusi. Eksekutif only, khusus hanya 10 direktur rumah sakit. Hubungi kami sekarang di 087767771778. Sekali lagi, 087767771778. Amankan kursi Anda, amankan margin rumah sakit Anda. Saya Hartanto, eksekusi strategi Anda, dan nantikan seri podcast Hospital Business Breakthrough berikutnya. Salam inspirasi.